Nah kalau otak kita sudah mulai malas-malesan, itu seperti badan yang nggak pernah olahraga. Bersandar pada Allah tuh gimana toh? Bagaimana masa lalu bisa pergi dan gak akan kembali, entah itu mantan? Terus ada nggak sih kaitannya usia dengan perkembangan otak? Karena semakin kesini saya pribadi tuh kadang tuh kalau diberikan kerjaan yang lebih berat atau disuruh mikir atau program jangka panjang yang harus memikirkan hal-hal yang sangat banyak sekali itu tuh sudah wegah gitu loh, sudah males gitu. Nah apakah ada kaitannya antara usia atau mungkin eh, ya tadi ya usia seseorang terhadap perkembangan otak karena semakin kesini tuh kayaknya tuh nggak mau gitu loh, maunya tuh ya yang nyaman-nyaman aja gitu. Gimana kenyamanan dengan otak ini, Gus? Ada, sangat ada hubungannya. Saya kasih contoh misalnya gini, kalau anak tidak pernah mendengarkan musik sampai umur 12 tahun, dia tidak akan bisa main musik. Sama sekali nggak mendengarkan misalnya, karena itu waktu dia untuk menyerap informasi. Semakin tua, otak itu semakin tidak fleksibel. Semakin tidak fleksibel, dia harus dipaksa. Tapi otak itu sifatnya seperti otot. Kalau dia dilatih, ya semakin fleksibel. Ada kok orang tua yang ototnya masih kuat, ototnya masih fleksibel. Nah kalau otak kita sudah mulai malas-malesan, itu seperti badan yang nggak pernah olahraga. Sebenarnya gitu aja. Ya otaknya dilatih. Dilatih apa? Misalnya gini, yo iseng-iseng main game yang butuh pikiran. Enggak Candy Crush terus misalnya gitu. Atau Mobile Legend terus. Misalnya main game apa ya? Nyusun kata-kata atau main Scrabble misalnya. Otak kita dilatih sedikit. Pokoknya ada pelatihan. Karena gini, untuk badan sehat itu bukan ke gym 9 jam terus pulang sehat. Enggak. Tapi olahraga setiap hari setengah jam cukup. Seperti otak itu juga. Kalau kita latih terus, dia mungkin awal-awal ya pegel-pegel, ya seperti otot, awal-awal ya pegel-pegel. Tapi kalau kita sudah punya kebiasaan, lama-lama akan terlatih otak itu. Penelitiannya jelas, orang yang menggunakan otaknya dengan maksimal, itu pikunnya semakin tua. Semakin mundur pikunnya. Kalau dia pakai otak benar-benar. Jadi tidak mudah pikun. Itu ada penelitiannya seperti itu. Nah, karena zaman digital sekarang, ngelatih otak itu tidak susah sebenarnya. Pertanyaannya mau atau tidak, itu aja. Biasanya gini, awal-awal pegel-pegel, lakukan paling tidak minimal 27 hari. Lebih baik 40 hari. Itu untuk membangun kebiasaan, membangun habit. Itu butuh istiqomah yang sangat berat itu 27 hari itu. Makanya penting banget yang namanya istiqomah itu, saya sangat setuju. Karena kalau udah lewat itu sudah terjadi kebiasaan, nggak berat lagi. Membangun kebiasaan itu yang memang tidak mudah. Semoga menjawab. Mungkin teman-teman yang lain, monggo. Tidak usah malu atau Bapak yang di sana, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, silakan Kakak. Gus ini mau tanya Gus, bagaimanakah kita menyikapi uang digital di era modern ini? Cukup. Cek. Oke. Oh, suaranya nggak keluar tadi. Bagaimana kita menyikapi uang digital di era ini? Kalau bermanfaat buatmu gunakan, kalau enggak jangan. Sederhana tuh. Ya, sesederhana gitu aja. Jangan dibikin susah. Ya karena memang sesederhana itu. Kalau memudahkanmu, pakai aja. Karena yang membolehkan sama menidakkan itu negara. Jadi yang bertanggung jawab negara. Gitu. Beda kalau pertanyaannya ngomong kripto. Kalau ngomong kripto nanti di sini mumet semua. Tapi kalau ngomong uang digital gampang.
uang digital. Kalau negara membolehkan, berarti menurut negara nggak masalah. Kalau menurutmu baik, pakai. Kalau enggak, ya nggak usah. Gitu aja. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Yang lain teman-teman? Monggo. Oh, keluar. Ibu yang di sana, kakak, ada yang ditanyain? Mas Satrio? Monggo. Baik, yakin nih nggak ada lagi mumpung ada Gus Sabrang di sini? Oh, tadi saya sudah berpertanyaan. Ayo. Monggo, ada lagi? Baik Gus Sabrang, tadi bicara tentang hati ya, karena tema kita tentang sandaran hati. Sebaik-baiknya hati bersandar itu bagaimana nih Gus? Kadang kan kita sebagai manusia tuh butuh curhat juga ke manusia yang ada jawaban gitu. Kadang kan kalau ke Allah tuh kayak, iya aku udah ke Allah tapi itu masih kayak kurang gitu. Nah ini gimana sebaik-baiknya bersandar itu hati kita kemana itu Gus? Monggo. Bersandar pada Allah tuh gimana toh? Saya sudah bersandar sama Allah, gimana? Imajinasi. Karena kalau kita tidak bisa membayangkan Allah, Allah itu mahal. Susah loh membayangkan. Kalau kamu bisa membayangkan berarti tidak mahal. Yang dili bersandar adalah pada kehadiran Allah. Hadirnya di mana? Bisa di temanmu, bisa di tulisan, bisa dimanapun yang asal kamu berhubungan dengan dia tidak lupa bahwa dia adalah penjelmaan dalam tanda petik tajalli dari Allah. Itu aja. Jadi saya sudah ke Allah nih, tenane. Sudah ke Allah, tenane. Karena kamu wiritan, kalau tidak merasakan kehadiran Allah, itu juga bukan bersandar kepada Allah. Kamu bersandar pada kata-kata dalam wiritan. Paham ya bedanya ya? Bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita sentuhkan, itu jembatan pada Allah. Kalau kita tidak melihat Allahnya, ya sama aja. Tapi kalau kita sudah melihat Allahnya, bersandar sama aja, sama apa aja itu bersandar pada Allah. Misalnya, mumet ya aku, Tuhan aku pengen bersandar, tak curhat yo, saya curhat, saya niat curhat, ngobrol, saya yakin Allah hadir dalam curhatan ini. Curhat, lakukan, nggak masalah. Saya tidak melarang curhat, penting curhat itu. Gatur nggih. Monggo teman yang lain ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Gus, ini dari Cahya Nur yang melihat dari streaming YouTube. Ada pertanyaan dari Cahya Nur yaitu, Gus mau tanya, bagaimana masa lalu bisa pergi dan gak akan kembali, entah itu mantan atau teman yang menyebalkan? Mohon jawabannya Gus. Terima kasih. Sepemahaman saya, karena saya juga tidak yakin bahwa saya tahu soal itu. Semua pengalaman yang terjadi di masa lalu adalah pintu ilmu. Dia tidak akan pergi sebelum ilmunya diambil. Kalau dia bertahan lebih dari 18 bulan, berarti ada ilmu yang belum kamu ambil di situ. Kalau ilmunya nggak diambil, dia harus menjadi sesuatu. Jadi penyakit, jadi kesakitan, jadi apa? Terserah. Makanya kalau usulan saya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ambil ilmunya. Karena Tuhan sedang mengajarkanmu lewat pengalaman tersebut. Kenapa dia bertahan? Karena belum tunai tugasnya, yaitu memberimu pelajaran. Pelajaran tidak selalu baik, pelajaran buruk bisa. Untuk menghindari yang buruk, kan gitu, pelajaran buruk. Misalnya kamu dikhianati mantan. Mantanmu ya ngomong nggak ada apa-apa, tapi ternyata, gitu. Oke, ambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Bahwa kamu harus lebih hati-hati. Kamu misalnya harus lebih mawas diri, misalnya gitu. Kalau kamu sudah jelas, oh kejadian ini ilmunya, saya yakin nggak sampai sebentar pasti hilang itu. Karena ilmunya sudah tunai. Sudah kamu ambil, dia kan jembatan. Semua kejadian itu jembatan untuk ilmu. Tuhan ngajari kita lewat manapun. Seperti tadi, Tuhan kita bersandar pada semua makhluk Tuhan,
Tuhan juga bisa mengajarkan lewat semua makhluknya. Dia akan tetap di situ karena belum tersampaikan ilmunya gitu. Semoga menjawab itu pertanyaannya. Masih ada lagi? Oh, sudah baik. Terima kasih.